menembus lorong waktu 11.000 tahun ke depan. Sebelum mempersiapkan diri menuju puncak Gunung Semeru dengan menembus lorong waktu, Rangkorok bertanya, "Paman, apakah harus membawa pedang sakti warisan ayah barangkali diperlukan?" Ranggayung, "Tidak usah, anakku. Ini bukan untuk berperang. Di sana tidak ada sesiapa yang menghalangimu. Menurut penglihatan paman, anakku tinggal mengambil permainan dakon itu. Tidak ada yang menghalangi, sekalipun pemiliknya. Bahkan permainan dakon menantimu, anakku. Permainan dakon berada di hutan yang tidak pernah tertembus sinar matahari, anakku. Juga tidak pernah ada orang yang mampu ke sana kecuali dikendali oleh pemiliknya." Rangkorok, "Jadi apa artinya paman bagiku bila aku tidak dikendaki oleh pemiliknya?" Ranggayung berhenti sebentar, sangat berhati-hati memberi jawaban yang agar tidak menyinggung perasaan kemanakannya. Melihat keraguan Rangkorok, Ranggayung segera berkata, "Anakku, kalau menunggu sampai pemiliknya mendaki Raja Korok yang agung datang untuk mengambil permainan dakon tentu tidak pernah akan ada ceritanya. Maka sebaiknya anakku datang meminjam." Rangkorok, "Apa perbuatan demikian bukan untuk mencuri, paman?" Ranggayung, "Tidak, anakku, bukan mencuri. Kalau mencuri pasti menunggu pemiliknya terlena. Anakku hanya meminjam permainan dakon. Kalau sudah selesai baru dikembalikan. Karena tidak ada penunggunya tentu saja tidak meminta izin." Sengaja Ranggayung agak berbelit, jangan sampai Rangkorok dikatakan mencuri. Rangkorok, "Baik, paman. Esok hari aku akan berangkat melalui lorong waktu. Paman menghantarkan juga menunggu sampai aku kembali. Berapa lama waktu yang diperlukan ke sana, paman?" Ranggayung, "Kalau menurut hitungan paman diperlukan 3 hari, 3 malam. Anakku harus mampu menahan rasa lapar dan haus. Paman rasa ini tidak bermasalah." Esok malam tepat jam 00, kedua orang paman dan kemanakannya masuk dalam ruangan khusus bermeditasi mohon kepada Dewa Matahari sebagai sesembahan mereka. Penduduk wilayah Rangkorok menyembah Dewa Matahari yang telah memberi kehidupan dan merangi dunia. Kini terbesit dalam hati kedua orang tersebut untuk menggantikan Dewa Matahari. Raja Korok menjadi sesembahan penduduk Rangkorok dan penduduk wilayah Telantik. Kini Rangkorok duduk bersila di hadapan pamannya bermeditasi, menembus lorong waktu 11.000 tahun ke depan untuk meminjam permainan dakon agar cita-citanya menjadi Rangkorok Raja Agung dan sembahan rakyat bumi tercapai. Angin bertiup dan menderu sangat kencangnya, menghantar Rangkorok dalam 2 malam sehari. Rangkorok sudah sampai terhampar di hutan berkabut yang tidak tertembus cahaya matahari. Beberapa lama setelah sadar dan pingsannya, karena betapa cepat pusaran angin yang membawanya, Rangkorok menoleh ke kiri dan ke kanan. Ternyata di sana tidak ada sesiapa pun. Suasana sunyi, tak sedikit pun ada suara. Kemudian Rangkorok membuka gambar peta yang diberikan oleh pamannya, persis dengan keadaan sekelilingnya. Segera Rangkorok masuk ke dalam gua tempat permainan dakon tersimpan, yang konon hanya diletakkan begitu saja oleh pemiliknya. Tidak ada penjaganya. Gua sangat gelap karena tak tertembus cahaya matahari. Namun dengan penglihatan yang melebihi daya mata biasa, Rangkorok mampu masuk gua, menyapu ke arah tiap-tiap titik dalam gua. Ternyata Rangkorok menemukan kotak permainan dakon yang mengeluarkan sedikit cahaya, sehingga nampak dalam kegelapan. Rangkorok menyembahnya kemudian mengambilnya. Tanpa berani membuka, ingat dengan pesan pamannya, jangan sekali-kali membuka kotak permainan dakon. Siapa saja yang membuka harus memainkannya. Maka permainan dakon diikat dengan kain yang sudah dipersiapkan agar mudah dibawa ke bumi Rangkorok di wilayah Telantik. Seusai mengambil kotak permainan dakon, Rangkorok kembali ke tempat di mana dia terjatuh semula, kemudian bermeditasi agar dapat kembali ke tempat pamannya yang sedang bermeditasi pula.
menunggu kedatangannya. Seperti saat menembus lorong waktu, saat awal berangkat, kini saat kembali juga waktu 2 hari semalam. Rangkorok sudah tiba di hadapan pamannya dalam keadaan pingsan karena saking cepatnya pusaran angin yang membawanya melewati lorong waktu. Demikian juga keadaan pamannya juga pingsan karena lamanya bermeditasi selama 3 hari, sementara raganya sudah terlalu tua yang seharusnya sudah menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya. Karena keinginan untuk memperoleh kehidupan yang abadi setelah mendapatkan kehidupan yang terpancar dari permainan dakon bersama kemenakannya, maka Ranggayung kini memiliki semangat hidup.